Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama Jejak Mediator Gaib Channel. Kali ini saya bersama praktisi spiritual Mbak Salik dan sebelah kiri sendiri teman saya Alvin dari Kota Tulungagung. Yang mana pada malam hari ini mau mengungkap sebuah gunung yang berada di Kota Tulungagung, yaitu Gunung Budeg. Ini nanti praktisi untuk memberikan penjelasannya. Tapi sebelumnya saya mendoakan buat sahabat Jejak Mediator Gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, praktisi spiritual memberikan sedikit penjelasannya. Terima kasih waktu diberikan kepada saya, dan kali ini kita bertemu lagi di Jejak Mediator Channel. Hari ini sebelum kita laksanakan mengungkap di Gunung Budeg daerah Tulungagung, kita berjalan menuju ke sana apa di sini enaknya? Interaksi mediumisasi Ya, di sini saja, biar. di sini saja. Ya, nggak apa-apa. Sambil berdiri apa sambil duduk? Sambil duduk. Marilah kita duduk. Marilah sebelum kita melaksanakan mediumisasi, kita berdoa lebih dulu ya, agar tidak ada halangan sesuatu apapun di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Arto Sudono. Marto. Arto Sudono. Kalau boleh tahu keberadaannya di mana? Saya ada di Gunung Budeg. Gunung Budeg Tulungagung ya. Udah berapa tahun di sana? Sudah 400 tahun. Lebih 5. Lebih 5. Tugas Anda di sana? Menjaga dan melindungi Gunung Budeg itu. Oh, iya. Mohon maaf sebelumnya saya menghadirkan Anda. Kalau boleh tahu mungkin di sana ada mitos apa saja? Ya, waktu dulu itu sudah sebelum saya masuk menjaga di Gunung Budeg. Itu yang bisa bersejarah itu sebelum saya, tapi sudah dihibahkan sejarah mitos itu kepada saya. Ada Joko Budeg. Oh ya. Siapa sosok Joko Budeg itu? Joko Budeg itu orang bertapa. Ya. Iya, ya. Sebelum bertapa itu diutus di sana 90 hari. Ya. Ya, menjadi kayu ya, tahu kayu, pohon. Pohon itu ya. Jadi ada pohon beringin di sana dulu sepertinya. Ya, memang di puncak itu ada sebuah patung, konon katanya
patung itu adalah jelmaan Joko Budek itu. Terus sampingnya itu ada pohon. Itu. Ya benar itu dulu. Sebelum ada patung itu dulu ada pohon besar. Iya. Saya nempel ke. Ini siapa ini? Saya Alvin. Ada apa kamu masuk di wilayah sini? Oh, itu apa? Tadi namanya siapa? Mbak Arjo. Mbah Arjo Sutomo. Tuh macan. Tahu? Macan goreng itu. Saya macan pertapa di situ. Pindahan. Sudah dapat 400 tahun. Ya. Jadi ada Belanda ke situ, saya juga ke situ nunggu. Karena kosong yang nunggu. Dulu dipindah sama kekuasaan. Tapi tidak mengganggu ya? Siapa yang mengganggu? Saya itu nggak pernah mengganggu daerah situ. Karena menjaga apa ya, Joko Budek. Itu. Saya jaga karena dia pertapa juga sama tokohnya. Kok bisa manggil orang topo ini kok begitu? Ya, cuma ingin tahu mitos yang berada di Gunung Budek. Konon katanya kan sering terjadi gaib yang apa itu mengganggu masyarakat gitu. Siapa namanya yang ganggu itu? Nah, Saya kira itu nggak ada yang mengganggu. nggak ada ya. Karena di situ itu cuma mitos sejarah di situ. Nah, dari masyarakat setempat di lokasi tersebut itu banyak gaib gitu loh maksudnya. Emang itu pusatnya gaib. Oh gitu. Ada 10 lebih ya. 11, 12, 13. 13. Itu menjaga Joko Budek dan Dewi Sarimbit. Tahu Dewi Sarimbit? Itu siapa itu? Dewi Sarimbit itu yang menggoda Joko Budek. Waktu bertapa itu ya? Dia bertapa 90 hari. Dia digoda oleh wanita. Itu apa itu? Apa? Roro Kembang Sore itu. Lah, seperti itu Nyi Sarimbit. Sebenarnya iya. julukan di gaib. Kalau Roro apa Kembang Sore itu. Kembang Sore itu nama orangnya. Iya. Kalau sudah diterima itu sukmanya masuk ke situ karena dia menyintai. Iya. Siapa? Menyintai Joko Budek. Iya. Joko Budek tetap kokoh bisa jadi pohon. Akhirnya dia memanggil, ditunggu terus sampai pohon itu keluar Joko Budek. Akhirnya keluar. Yang di patung itu Joko Budek itu. Benar itu tanda-tanda dia musno. Ya. Kesap. Ya. Konon katanya Joko Budek itu masyarakat biasa gitu. Terus Roro Kembang Kuning adalah anak seorang ningrat. Nah, ya benar. Iya benar ya. Benar. Orang ningrat itu makanya Nyai Sarimbi itu cantik. Iya benar. Mencintai orang pertapa agar dia itu batal, dia tergoda
Joko Budek tidak mengenal orang itu karena sudah berjanji dengan sendirinya secara mitos itu ya. Ya. Dia bisa bangun kalau ada 3 wanita yang menggoda. Oh, gitu. Siapa sosok wanita itu? Dia nomor 1 Dewi Sarimbit Kembang Ya, sore ya. Sore. Yang nomor 2 Wulandari. Ya. Ya. Yang nomor 3 Suciati. Tahu Suciati? Enggak tahu. Itu Dewi. Jadi Dewi Suciati, 3 orang itu ada Nyi Sarimbi duluan, dia itu tidak berani, kalah cantik. Tapi semuanya Joko Budek itu tidak mendengarkan 3 wanita yang mau menggoda. Akhirnya belum 90 hari dia batal. Akhirnya dia disabda penunggu dewa di situ. Ya, sebelum saya di situ. Ya. Siapa namanya itu? Mbak Karso. Sama kan? Ada Sujono sama Mbak Karso. Mbak Karso itu sosok apa? Mbak Karso yang meliputi di gunung situ. Penguasa Pertama. Akhirnya saya disuruh, dia sudah diangkat ke laut Parangtritis. Mbak Karso itu juga macan juga ya? Mbak Karso itu macan juga. Ya. Sekarang dipindah di Parangtritis. Oh. Ya. Berarti di situ itu penunggunya macan-macan semua. Macan waktu itu. Jadi itu kalau ketemu Mbak Karso, dia bisa mulai Jatiuni menjadi sosok Joko Budek. Bisa bangun lagi menjadi manusia. Itu kenapa kok dijuluki Joko Budek? Joko Budek itu memang orang yang tidak mampu waktu itu. Maksudnya tidak mampu dalam apa? Di dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan itu orang miskin, terhina. Ya. Tapi konon katanya dalam sejarah nama Joko Budek itu dipanggil sama Roro Kembang Sore. Nah, Roro Kembang Sore itu waktu bertapa tidak bisa bangun. Ya. Makanya dinamakan Joko Budek gitu. Ya. Memang seperti itu. Ya. Joko Budek itu sabdaan dari Nyai Sarimbi Kembang Sore. Ya. Jadi itu nama Kembang Sore itu nama Nyai Sarimbi. Ya. Dia dipanggil apapun itu enggak mau karena dia itu bertapa. Ya. Jadi 90 hari itu batal. Disabda dengan macan. Ya. Iya. Macan putih itu, bukan macan goreng. Macan putih. Akhirnya yang nyapto dipindah dengan
Nyai Roro Mendut ya, suruh jaga pantai. Parangtritis itu ya. Nah, kamu pintar ya. Iya. Parangtritis sampai sekarang, karena itu kalau dia itu ketemu, dia wujud batu lagi dan bisa wujud manusia lagi. Waktu zaman dulu. Oh gitu. Jadi ini tidak bisa ketemu sama macan putih itu yang menyabda Joko Budek. Tapi ada versi lain, konon katanya Roro Kembang Sore ya. Kembang Sore Nah, ya. Joko Budek itu mencintai Roro Kembang Sore tapi dengan syarat Harus bertapa selama 40 tahun 40 hari ya, ya. 40 hari. Memang di situ dia itu sudah batal pertapa. Joko Budek langsung bicara sama Roro Kembang Ya. Sore, diajak bertapa bersama. Oh gitu. Nah, seperti itu. Diajak tapa bersama, dia nggak mampu. Iya. Akhirnya dimasuki perempuan dua ini ya, Untuk menggoda itu ya. untuk menggoda lagi, seperti akhirnya disabda gitu loh. Oh, iya. Nah, tiga wanita ini tidak ada yang dipilih karena yang dipilih itu ikut pertapa duluan. Kalau berani bertapa, dia mengimbangi cintanya dengan Joko Budek. Ya, jadi kehadiran tiga wanita ini yang bisa menggoda Kembang Nisarimbi. Ya, Kembang Kuning. Iya. Roro Kuning. Ya. Ya. Selain macan penunggu di Gunung Budek itu apa ya? Kera. Kera. Ada kera 3. Kera itu hitam-hitam. 3 itu yang menjaga juga. Kera. Di bagian mana itu kira-kira? Selatannya. Oh, bagian selatan. Selatannya. Selatannya 10 meter 10 meter. ya dari Joko Di bawah batu itu ya. Budek, dari Joko. Iya. Bawah batu Joko Budek. Kamu kok tahu sejarah itu, Jek? Semuanya. Ya pernah dengar-dengar cerita dari apa? Masyarakat. Kebetulan Alvin ini kan asli dari Kamu Tulungagung. asli mana? Ya kebetulan saya asli Tulungagung. Oh, Jadi ya makanya kok tanya terus iya. tentang Joko Budek. Ya, benar ya. Ya. Tapi kera-kera itu nggak mengganggu para pendaki ya? Yang satu ya, Oh, yang satu. satu itu mengganggu, mengadang-adang ya. Ya. Kera itu ada namanya sendiri-sendiri itu. Ya. Untuk sebelah barat bawah itu kan ada petilasan Gua Sulemangleng. Lah, Eh, Selomangleng. Selomangleng, ya. Itu pertapaannya siapa itu? Kalau di situ persinggahan, Oh, persinggahan. penambahan. Ya, Ya, tahu penambahan. tempat pertapaan itu. Memohon Ya. bagi siapa yang memohon. Itu persinggahan untuk kesulitan. Iya, ya. Kesulitan biasanya itu apa ya, memohon zaman dulu Ya.
tapi sekarang sudah punah Ya. karena itu waktu tahun sebelum saya ada di situ. Saya belum menguasai di situ. Belum tahun zaman penjajahan. Ya. Untuk kembali ke gaibnya ya. Nah, Selain kera itu sosok apa aja yang di situ? di situ ada jin. Jin apa itu? Jin besar itu namanya ya. Saya kalah besar. Itu biasanya mangkal. Di gerbang akan masuk itu Ya, diterima jin dulu. Jadi ada orang mendaki gunung. Di itu ya, apa tangga itu? Ya. Oh ya. Kalau bisa itu yang mengganggu itu dikondisikan ya, bisa itu agar tidak mengganggu gitu. Sebenarnya di sana itu sabar ya, semuanya itu sabar. Cuma kera sama jin. Ya. Jin itu gerbang akan masuk ke wilayah gunung ya. Terus kera itu yang menggoda, jinnya menghantui. Ya. Nah, maka dari itu waspadalah ke situ. Tapi saya di lokasi itu sabar semua. Karena sejarah mitos ya. Ya. Saya minta pada Mbak Arjo ya. Arjo Sujono. Ya, untuk gaib yang sering mengganggu masyarakat yang berkunjung di situ, tolong dikondisikan ya. Oh iya, nanti saya kasih tahu semua. Ya. Siapa yang menggoda dua monyet sama jin Sarindi. Ya. Perempuan itu jin Sarindi. Ya, supaya di lokasi tersebut tidak terjadi apa-apa dan pengunjung bisa menikmati pemandangan yang indah di situ. Benar. Ya, nanti saya kasih tahu. Ya. Bila perlu saya usir kalau ketahuan ini ya. Ya, makasih banyak. Hanya sampai di situ ya. Ya. Kita bicara. Satu lagi yang saya tanyakan, Ya. Mbak Arjo, itu apa mempunyai sebuah benda pusaka atau apa itu? Punya pusaka titipan dari Roro Mendut. Roro Mendut. Nah, Bisa dibuktikan? wah nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau Roro nggak Mendut boleh, itu nggak apa-apa. perang nanti. Ya. Saya pasti melawan kamu. Namanya apa itu kalau boleh tahu ya? Namanya. Pengkang Jagat. Pekang Jagat. Pusaka Pengkang Jagat. Ya. Kalau ada waoyo dari Tulungagung, itulah dari Tulungagung. Ya, Nah, Tulungagung. Itu pusaka itu bisa berbunyi apa-apa yang nantinya ada gejolak alam itu baru saya munculkan. Berarti pusaka itu untuk menyetop badai-badai itu. Ya. Badai air, tsunami ya. Lindu ya. Gempa Bisa bumi. goyang gempa bumi. Itu lindu. Ya, kebetulan di situ kan sering terjadi lindu ya. Terjadi Ya. gempa Dan nomor 3 Sabdo Bumi. Iya. Ya, tahu Sabdo Bumi. Namanya Pengkang Jagat. Pusaka itu kalau ada waoyo tetap itu dikendalikan dengan pusaka itu, dengan orang nyai-nyai itu. Iya.
karena Nyai Roro Mendut disuruh jangan sampai dikeluarkan kecuali saya, karena ada wayo di Tulungagung untuk mengayomi masyarakat Pengkang Jagat. Pengkang Jagat. Luk 13 ya. Ya. Luk 13 pamor mas. Ya. Itu buatan Empu Seda. Zaman dulu sebelum Empu Seda ada empu lagi yang namanya Pujangga Mukti. Nah, itu pada waktu tahun 632 pembuatan pusaka. Jadi sisik emas semua. Kalau diberikan kamu gitu tak? Enggak cuma ingin membuktikan aja. Kalau memang nggak diizini ya nggak masalah. Ya. Itu tempatnya di Joko Budak. Oh, di patung itu ya. Dalam ya. Iya. 3 meter dari situ tidak ketemu. Siapapun yang melihat nggak bisa, kecuali orang-orang yang bisa ilmunya tinggi itu ya. Ya. Apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat Tulungagung buat apa? Mendaki di Gunung Budak Yang berkunjung. Iya. Disitulah pesan saya, kalau berkunjung di sana jangan sampai mengotor-ngotori yang ada di gunung sekitar di situ ya. Iya. Karena di situ dilindungi sama ya seperti saya yang mendaki gunung. Iya. Ya. Yang berkunjung. Ya, yang berkunjung saya pesan berdoa ya. Iya. Bismillah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu aja. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Mohon maaf kalau mengganggu. Ya. Ya. Saya doakan semua masyarakat damai situ ya. Amin. Aman. Ya. Tidak ada masalah di situ nanti. Demikianlah akhir medomisasi yang kita hadirkan penunggu Gunung Budak, yaitu Harjo Sujono. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kedepannya Gunung Budak bisa bertambah ramai untuk dikunjungi. Mungkin Mbak Salik bisa memberikan sedikit penjelasannya. Terima kasih. Memang Gunung Budak Ya. itu memang sangat baik dan sangat ramah, indah kelihatannya, tapi yang nunggu sabar. Ya. Dan penunggu yang lainnya itu keadaan itu bisa kering ya. Iya. Itu bisa dikondisikan dipindah nanti ya, lain waktu. Tapi masyarakat sekarang jangan khawatir, itu nyaman ya. Nyaman, tidak ada halangan sesuatu apapun, naik pecinta alam atau para pengunjung wisata pengunjung itu semuanya di Budak. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.